Kita mulai saja kakak-kakak, karena sudah jam 9.15, nanti sambil teman-teman itu bergabung, jadi kita langsung mulai saja, nanti takutnya molornya kelamaan karena ini hari Jumat. Ya, saya awali sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, apa kabar kakak-kakak? Kita pertemuannya ini di pagi hari. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat. Saya izin untuk sharing screen terlebih dahulu. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya di sekolah mungkin ada suara-suara yang masuk. Ya, karena tadi mau pulang belum sempat pulang, jadi ini langsung di sekolah nge-zoom-nya. Jadi sambil ada beberapa kelas yang menggunakan mikrofon yang cukup besar sepertinya suaranya. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk di modul titik 2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Suara saya terdengar dengan jelas kan Bapak Ibu? Kakak-kakak sekalian? Terdengar. Jelas. Ya, modul kita kali ini adalah di pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selanjutnya kesepakatan kita masih sama seperti yang kemarin, dengan menyalakan kamera. Jadi kakak-kakak diminta untuk menyalakan kameranya agar kita terlihat aktif ketika perekaman. Terus mematikan mikrofon jika kakak-kakak sekalian tidak ingin berpendapat. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk masalah sinyal. Kemana kita? Hari ini kemana kita hari ini? Di 5 menit yang pertama itu dari modul yang pertama kita membahas flashback tentang modul kita yang kemarin di modul 1.1. Ada yang masih ingat? Kita membahas apa aja tuh di modul 1.1? Silakan pendapat masih. Ya, refleksi pembelajaran. Model-modelnya apa aja, Kak Mistin? Boleh deh. Ada model GIP, ada juga yang model Borton ya, kalau nggak salah. Ya, Borton. Gibbs dan Borton. Kalau Gibbs itu yang berapa tahapan, Kak? Ada 6 tahap. 6. Apa aja itu, Kak Mistin? Boleh? Apa ya? Yang pertama deskripsi, terus perasaan, ada evaluasi, ada kesimpulan, tindak lanjut, analisis ya kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Tepuk tangan untuk Kak Mistin. Masih ingat sepertinya, luar biasa Kak. Terus untuk yang Bortons itu kita menggunakan 3 tahapan tentang what,
SOWAT, dan NOWAT. Jadi ada 3 tahapan. Kemarin sudah mengerjakan untuk tugas di refleksi ya. Saya cek semalam sih ada beberapa yang belum sepertinya. Bisa kan Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian bisa mengerjakannya? Itu hanya refleksi kita. Itu hanya refleksi kita ketika di dalam pembelajaran. Itu saja sih. Jadi mohon kakak-kakak yang belum segera mengumpulkan karena itu akan dinilai. Nanti ada timbal baliknya dari kakak Fasil. Tuh ya, Kak. Selanjutnya, tujuan kita dalam sesi ini itu tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, di capaian akhir dari pelatihan adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi, dimaksudkan itu, kita sebagai guru PJOK itu tidak mengacu kepada pembelajaran, tidak takut untuk melakukan pembelajaran yang kreatif atau inovatif. Di mana guru PJOK itu dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, di sini ini kita tidak hanya memanfaatkan aset sekolah yang ada, tapi kita diminta untuk menjadi inovatif dan tidak takut. Maksudnya tidak takut adalah kita itu dituntut untuk membuat modul inovasi mungkin dengan tidak memikirkan aset-aset yang ada di sekolah. Kan ada kadang kita nggak punya bola, kadang kita kekurangan lah bolanya, atau kita kadang nggak punya alat untuk senam lantai atau untuk matrasnya. Nah, seperti itu. Kita di sini, di modul ini nanti kita dituntut sebagai guru PJOK yang memiliki atau tidak berpikiran tentang kekurangan seperti itu. Jadi aset based thinking. Ya. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang defisit based thinking. Defisit itu ada guru PJOK, saya nggak maulah buat modul yang aneh-aneh, soalnya kita kan nggak punya alat. Seperti itu. Di modul ini nanti kita akan belajar seperti itu. Kita akan sharing tentang apa aja sih ada yang aset yang ada di sekolahan dan aset yang tidak ada di sekolahan. Selanjutnya, capaian umum dalam modul ini adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khususnya dalam modul ini adalah guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. 2, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini tadi sudah ya sepertinya. Agenda kita untuk 90 menit ke depan. 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Yang 10 menit selanjutnya adalah berpikir berbasis aset atau kekuatan. Selanjutnya, dalam 60 menit itu kita akan mendiskusikan situasi yang ketiga, keempat, dan kelima. Situasi yang ketiga adalah pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Yang keempat, menerapkan pendekatan aset based thinking. Yang kelima adalah pemanfaatan aset secara maksimal.
10 menit terakhir adalah memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, dan yang 5 menit terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Apa? 10 menit yang pertama adalah kita berbicara tentang apa? Sharing. Ya, di sini, di apa ini, kita akan berbicara tentang apa sih aset based thinking yang ada di sekolahan Bapak Ibu? Apa sih yang dimaksud dengan aset based thinking-nya? Saya ada yang sudah buka LMS? LMS di modul 1.2? Belum. Belum dibuka-buka ya, Bu? Fokus ngerjain tugas malam sepertinya. Iya. Ya, saya mau dengar deh menurut dari Kak siapa ya? Siapa sih Kak? Ini semuanya off cam semua ya? Lagi pada ngajar atau gimana ini ya, kakak-kakak? Udah selesai ngajar. Iya, oh sudah selesai. Sebentar. Kak Filcov deh, boleh. Sepertinya yang tenang-tenang Kak Filcov ini. Gimana Kak? Apa ini? Maksudnya sudah ngapain? Tentang aset based thinking. Menurut Kakak aset based thinking itu yang seperti apa? Tadi sempat sudah disinggung-singgung sedikit-sedikit tentang aset based thinking. Nah, saya mau dengar pendapatnya Kakak tentang aset based thinking itu apa? Kalau menurut saya pribadi, aset based thinking adalah penunjang sumber daya yang ada di sekitar kita, dan yang sudah saya baca juga di LMS itu, di sini ada 7 aset yang bisa menjadi penunjang baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti ada manusia, sosial, politik, finansial, budaya agama, dan lingkungan sekitar. Itu Kak menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Kak Filcov. Ya, aset based thinking. Aset based thinking itu ya benar sesuatu yang atau yang kita itu lakukan untuk sebentar ada yang masuk. Sumber daya yang ada di sekolah. Ya. Tapi yang memang sudah ada di sekolah atau memang dia itu adanya tidak berpikiran tentang negatif, intinya seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk di sesi yang selanjutnya. Nih, di sini ada filosofi dari Mahatma Gandhi tentang kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi, kita sebagai guru PJOK itu tidak boleh pesimis duluan dengan tidak adanya alat. Seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan proses pembelajaran Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PKP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan dituliskan di kolom chat, boleh dibuka kolom chatnya terlebih dahulu. Pandangan kakak-kakak sekalian tentang pendekatan asset based thinking itu apa sih? Jangan, silakan disiapkan dulu. Nanti ngeklik enternya bareng-bareng, jadi langsung semuanya bisa ikut. Nah, silakan ditulis dulu apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking.
Silakan ditulis di kolom chat pendapatnya tentang asset based thinking. Sudah, kalau sudah silakan di enter. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan dituliskan di kolom chat. Ini sambil saya menunggu, sambil saya bahas punya Kak Rija. Baru Kak Filcov. Sambil menunggu, sambil saya bacakan untuk Kak Filcov Altruis. Nah, di sini Kak Filcov berpendapat untuk melakukan perubahan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk mengoptimalkan dalam pembelajaran dan peserta didik. Selanjutnya ada punya Kak Miftahul Mahmuda. Memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan alat dan sumber daya yang ada. Boleh deh Kak Miftah. Kak Miftah boleh dijelaskan seperti apa ini maksudnya, soalnya sedikit menarik. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memberi contoh sedikit sih, kemarin sempat memakai alat seadanya, bukan karena nggak ada. Kebetulan saya ngajar di kelas 1 dan saya mengajarkan tentang melompat. Kalau kita kan punya alat lompat gawai itu kan terlalu tinggi untuk kelas 1. Jadi saya di situ memanfaatkan alat yang ada itu berupa tutup tempat sampah yang hanya sejengkal untuk mereka latihan melompat. Karena kalau saya pakai kardus, pernah mencoba pakai kardus air mineral atau apa, mereka belum berani untuk melompati dengan rintangan ya. Akhirnya saya menggunakan, di situ ada kayu bekas tebangan pohon untuk sebagai awalan, untuk memancing dulu keberanian mereka kalau mereka tuh bisa melompati sesuatu atau benda. Kemudian di depannya saya jajar beberapa tutup dari kotak sampah yang bentuknya segitiga yang tingginya sekitar 1 jengkal. Nah, menurut saya itu salah satu, menurut saya ini ya, memanfaatkan alat yang ada tanpa membatasi. Kita nggak punya alat olahraga yang memadai misalkan, atau yang tidak sesuai dengan usia anak. Ya udahlah, nggak usah melakukan itu. Nah, akhirnya mencari alternatif lain
yang bisa kita gunakan di lingkungan sendiri sebagai alat modifikasi lah, jatuhnya modifikasi walaupun mungkin tidak dimodifikasi dengan baik. Seperti itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Miftah. Selanjutnya ada Kak Sukandar. Kak Sukandar di sini berpendapat bahwa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hampir sama dengan Kak Miftah sepertinya ya. Boleh Kak Sukandar? Kak Iya, Sukandar. terima kasih. Iya. Iya. Boleh Kalau kami sharing. memang pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolahan. Artinya kita pemanfaatan itu memanfaatkan yang ada. Contohnya bola itu sebenarnya ada, cuma kan mungkin jumlahnya kurang. Akhirnya kita mungkin pakai kertas yang kita ikat pakai rafia ataupun pakai karet ataupun plastik yang kita buat seperti itu. Biasanya anak-anak lebih senang suruh buat terus untuk main sendiri dibandingkan dengan itu untuk anak-anak kelas kecil. Tapi untuk anak kelas besar biasanya cepet bosan. Pak, pakai bola yang benar aja sih Pak, yang sebenarnya itu biasanya seperti itu. Artinya pemanfaatan yang ada itu seperti tadi digunakan tutup bak sampah boleh, ya itu artinya pemanfaatan lingkungan yang ada di sekitar. Biasanya sampah kan dibuang, tapi anak-anak suruh ngumpulkan terus dipakai sendiri, itu kayaknya lebih praktis. Mungkin seperti itu, Bu. Makasih. Siap Kak, terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya di sini ada Kak Mistin. Kak Mistin, boleh? Halo Kak. Oke, terima kasih Kak Meta. Saya sependapat dengan Kak Miftah sama Kak Sukandar ya. Untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah secara maksimal dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita juga kan benar apa yang dikatakan Pak Sukandar dan Kak Miftah tadi. Kadang kan bola nggak mencukupi dengan jumlah siswa kita gitu. Jadi kita perlu alat yang kita modifikasi supaya lebih menarik dan anak-anak bisa bergerak secara maksimal. Semua bisa bergerak begitu. Oke, terima kasih Kak Mistin. Ini buat kakak-kakak yang lain yang belum menuliskan di kolom chat, boleh dituliskan. Atau lagi pada ngajar ya? Karena kalau pagi memang biasanya kita ngajar sih. Kalau saya alhamdulillah kalau di hari Jumat jam 1 itu free. Jadi Senin sampai Kamisnya full. Oke, kita lanjut saja karena sudah ada sampelnya beberapa. Nah, sekarang kita masuk ke asset based thinking. Tadi sudah dijelaskan ya tentang asset based thinking itu adalah pemikiran positif yang berbasis ke pemanfaatan alat-alat yang ada atau alat-alat yang memang tidak ada tapi kita berpikirnya tetap positif kalau kita itu punya nih loh. Jadi dalam pembuatan modul itu kita itu sebenarnya di sekolah itu tidak punya, tapi ketika dalam pembuatan modul atau penerapannya ketika kita dalam pembelajaran itu kita tetap mengadakan alatnya seperti itu. Itu adalah asset based thinking. Jadi kata kuncinya itu kita tetap berpikiran positif walaupun tidak punya alat. Nah, di sini ada keistimewaan asset based thinking. Menurut kakak-kakak sekalian, apa sih keistimewaan dari asset based thinking itu? Boleh dituliskan di kolom chat kembali. Keistimewaan dari asset based thinking. Menurut kakak-kakak itu keistimewaannya itu apa sih? Dengan kita selalu berpikiran positif tentang tidak adanya alat di sekolahan.
Kalau sudah boleh langsung dikirimkan saja. Di sini ada Kak Sukandar yang sudah ya. Jadi guru dan anak murid menjadikan guru mungkin ya. Menjadikan guru dan anak murid lebih kreatif. Sebentar saya mau dengar suaranya sambil saya mengabsen. Kak Surya. Kak Surya ada? Halo, halo, ada Kak? Ada Kak? Kak Surya, boleh Iya. deh langsung Iya. dijelaskan. Soalnya nulis di kolom chat belum ada. Oh iya ini Kak terkait dengan aset basis apa keistimewaannya Pak? Keistimewaannya di Iya, sini keistimewaan. apa ya? Ntar dulu. Tadi saya telat masuknya sih. Ini di sini mendorong kita sebagai guru itu untuk menghadirkan pembelajaran yang memiliki nilai inovasi, baik itu inovasi dalam bentuk kesederhanaan mungkin ya Kak ya. Gitu sih Kak kalau keistimewaan menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak. Iya Kak. Keistimewaannya ya berbagai macam keistimewaannya pasti ya. Saya boleh dengar lagi, meminta lagi. Di sini ada Kak Sugeng. Tadi saya belum dengar suaranya Kak Sugeng. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Iya. Menurut Kak Sugeng nih, apa sih keistimewaan dari asset based thinking? Ya, kalau menurut saya, ya pertama bisa menghemat biaya, tidak harus beli gitu. Terus untuk membuat, yang kedua untuk membuat anak-anak itu bisa berpikir kreatif, atau kita bisa membuat ide-ide mengadakan alat yang sederhana tapi bisa dipakai untuk praktek olahraga. Begitu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sugeng. Ya, di sini sudah ada beberapa. Dari Kak Filcaf, keistimewaan dari asset based thinking adalah pembelajaran menjadi optimal dan membuat peserta didik menjadi semangat. Ya. Dari Kak Miftahul Mahmuda, membuat kita lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya dari Kak Mistin, lebih percaya diri membantu lebih percaya diri, membantu presentasi yang menarik, berinovasi dan siswa lebih aktif. Dari Kak Reja, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK karena bisa meningkatkan kreativitas dan bisa mengoptimalkan pembelajaran. Saya belum dengar suaranya Kak Reja, boleh Kak Reja? Boleh, terima kasih Kak waktunya. Ya kalau menurut saya keistimewaannya selain yang saya sebutkan untuk kreativitas ya, tadi sudah kakak-kakak yang lainnya juga sudah menyebutkan. Kemudian mengoptimalkan, maksudnya itu jadi misalnya dalam contoh di sekolah saya itu dalam permainan bola basket itu sebenarnya ada, namun ada beberapa yang sudah nggak bisa dipakai, alias sudah bocor gitu. Jadi yang bisa dipakai hanya satu gitu. Ya mau nggak mau kita menggunakan alat pengganti gitu. Dan anak-anak begitu tadinya kalau mau seperti Kak Sukandar tadi yang plastik atau di tali rapia, di karet itu kan kalau untuk bola besar basket terlalu besar. Akhirnya berhubung di sekolah kami itu lebih banyak bola voli dibandingkan bola basket. Jadi kemarin ada
kita memanfaatkan yang ada gitu. Jadi ada pemakai bola basket asli dan satunya memakai bola voli. Dan biasanya memang kalau di sekolah saya, khususnya perempuan itu untuk melempar bola basket ke ring itu nggak nyampe kalau pakai bola basket yang asli. Jadi mereka lebih bisa melempar bola ke ring itu menggunakan bola pengganti. Nah, kalau di sekolah saya menggunakan bola voli yang ada, karena yang ada hanya bola voli gitu. Mungkin gitu, Kak. Terima kasih. Oke, kalau pakai bola voli berarti pantulannya gimana, Kak? Itu kan nggak setinggi bola basket. Iya, betul. Pantulannya dia lebih ringan, ya. Hanya saja kita dibikin seperti kayak mode kita games gitu kalau di sama saya. Jadi nanti ada beberapa siswa yang berbaris, kemudian kalau di pembelajaran saya ya, nanti begitu dribble dia memanfaatkan dribblenya tuh tapi nggak maksimal gitu. Ya sebisanya sepantulannya dia, karena nggak semua tuh bisa dribble loh Kak, kalau di SMP saya nih. Bahkan dribble yang seharusnya didorong aja dipukul. Dia hanya gimana ya bahasanya nih, dia memakai bola itu walaupun pantulannya nggak maksimal ya dimanfaatkan aja gitu. Dia bisa-bisa aja, dibisa-bisakan gitu sama anak-anak itu. Walaupun tadinya bolanya tinggi, lama-lama dribble rendah habis gitu. Ya, cuman adanya itu kalau nggak kayak gitu nggak jalan karena sudah satu. Kalau nggak gitu pembelajarannya nggak jalan ya Kak. Yang penting mereka mengerti ya deh cara mendribble yang benar gitu. Apa saja itu misalnya. Semua yang penting dia tahu tekniknya gitu aja. Oke, terima kasih Kak Reja. Kita akan selanjutnya. Jadi asset based thinking itu adalah pendekatan yang berbasis, intinya kata kuncinya itu asset based thinking itu adalah pendekatan yang berbasis kekuatan. Gitu aja. Ya. Selanjutnya tentang mengapa di 20 menit capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ya. Kita akan masuk ke situasi studi kasus ini ada di LMS ya. Studi kasus ini kita akan diskusikan tentang studi kasus ini. Setelah itu nanti di studi kasus ini. Nah, saya akan bacakan studi kasus yang ketiga ya. Yang pertama adalah pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran. Ini boleh di-screenshot dulu ya Kak ya. Nanti untuk menjawab pertanyaan, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya
untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau tidak melakukan upaya apapun. Harapannya kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Ini studi kasus, Kak. Jadi pertanyaannya, nih, berdasarkan studi kasus ketiga, yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Jadi Pak Gerak itu tadi pakai pendekatan apa? Pendekatan berpikir apa? Yang kedua adalah identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Asetnya tuh apa aja? Tadi kan sempat Kak Filcov menyinggung ada 7 aset. Ya, ada aset manusia, ada aset aset apa lagi ya? Saya lupa jadinya. Ada 7 aset. Nah, 7 aset tersebut itu di dalam studi kasus ini itu ada yang mana saja gitu. Yang nomor 3 ya, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Silakan boleh ditulis di kolom chat untuk 3 pertanyaan ini dari studi kasus yang ketiga. Waktunya sekitar 10 menit cukup ya, Kak ya? Kok mumet ya aku delok nih. Main di blog. Enggak loh, iki apa ku ya radiasi ku ya. Kok masih ada suaranya? Untuk studi kasusnya sudah di-share di SS screenshot? Sudah, boleh dilihat studi kasusnya. Bila tadi ada beberapa yang kelewat, setelah itu nanti baru dijawab dari 3 pertanyaan ini. Minta tolong tampilin studi kasus yang Kak Meta tadi izin keluar ngambil charger. Siap, Kak, sebentar. Ini studi kasusnya. Sudah saya share juga di grup chat, Kak. Bila ada yang terlewat. Untuk pertanyaannya Kak Meta. Ini Kak sudah ada di depan. Iya.
Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Di situ saya buat untuk background room. Silakan diklik waktunya. Nanti setelah itu kita balik lagi. Pak Sukandar boleh masuk ke roomnya.
Nggak bisa karena kan lo kerjanya itu setiap tahun. Juga naik sekarang waktu itu kita masih menunggu teman-teman ya Kak, yang belum masuk ke main room. Oke, Kak, siap. Di depan aja kita bisa keluar tuh. Beliau dinas. Sebelum bergabung semua, tapi nggak apa-apa kita lanjutin sambil menunggu yang belum bergabung. Sudah selesai semua kakak-kakak? Sudah. Berarti ini yang boleh yang siap untuk presentasi pertama boleh dipresentasikan, mau di sharing screen atau seperti apa ini? Boleh di sharing screen. Kalau mau dibacakan juga boleh. Silakan. Kelompok pertama deh sepertinya sudah siap ini dari tadi. Bilangnya sudah terus soalnya. Iya, Kak. Mau sharing screen atau gimana, Kak? Iya, sharing screen aja, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semua. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yaitu ada Kak Sugeng Siswanto, Kak Surya Adipura, dan saya sendiri akan memaparkan pendapat dari kelompok kami. Yang pertama tadi berdasarkan studi kasus ketiga tentang identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Hasil pendapat dari kelompok kami yaitu pendekatan berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan dan masalah, yaitu pendekatan yang dapat kita pakai terkait dengan studi kasus di atas yang tadi perkara lahan kopi yang oleh Pak Gerak tersebut. Kita dapat membuat sebuah kelompok komunikasi dengan melibatkan paguyuban orang tua atau kelompok di kelas masing-masing terkait dengan penyelesaian masalah di sekolah, dengan proses pembelajaran di sekolah, melibatkan pemangku kepentingan seperti komite, pamong yang sekitar sekolah. Ini nomor 1 sekalian menjelaskan nomor 3 sebenarnya Kak, tapi berkesinambungan. Kemudian yang nomor 2, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang tadi saya pernah ucapkan itu ada 7 aset, diantaranya adalah aset manusia, sosial, finansial, dan lingkungan alam. Yang jadi masalah kan tadi adalah lahan kopinya yang untuk dijadikan sarana olahraga. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu jelaskan strateginya yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Seperti nomor 1 tadi, strateginya kurang lebih sama. Yang di bawah ini adalah gambarannya, fokus pada masalahnya yaitu lahan. Kemudian kita identifikasi kebutuhan serta kekurangannya apa. Kemudian kita mencari bantuan karena kita tahu pemilik lahan itu katanya
orangnya agak susah, kita mencari sponsor atau institusi lain yang bisa membantu kita untuk merancang proyek atau bisa dibilang membuat MOU, Master of Memorandum untuk lahan kopi tersebut. Dan terakhir kita mengatur tim seperti yang di atas tadi, ada komite, pamong, star sekolah supaya bisa membantu masalah tersebut. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok kami. Boleh berikan masukan dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain jika ada yang menanggapi dari kelompok 1. Berarti ini yang saya ambil ini adalah pendekatan defisit ya? Defisit based thinking ya. Pendekatan yang berfokus pada kekurangan atau hambatan. Dari kelompok yang lain silakan jika ingin menanggapi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Dari jawaban kelompok 1, adakah yang mau ditanggapi? Enggak, kan kayaknya sama aja sih ini jawabannya. Kurang lebihnya sama sih kayaknya. Pendekatannya sama ya Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 saja. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 siapa tadi ya? Atau kelompok 3 terlebih dahulu boleh. Kelompok 2 sepertinya sebentar, kelompok 2 ini masuk. Kak Reza tadi, kelompok 2 Kak Reza, Kak Fauzan, sama Kak Sukandar. Sudah? Atau belum? Kalau belum, boleh langsung kita ke kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 2 belum, masih diedit ya. Masih diskusi. Kelompok 3, ada Kak Miftahul sama Kak Mistin. Kak Mistin mau jelasin apa saya, Kak? Boleh. Oke. Saya mewakili dari kelompok 3 yang berisikan saya dan Kak Mistin. Di sini saya sebutkan saja, kebetulan saya hanya mencatat, tidak pakai laptop. Untuk nomor 1 dari studi kasusnya Pak Gerak itu kami mengambil kesimpulan bahwa dia menggunakan pendekatan deficit based thinking atau berbasis kekurangan. Karena di situ ada kalimat kalau Pak Gerak itu berpikir dia tidak bisa melakukan apapun kalau kepala sekolahnya tidak membuat keputusan untuk bekerja sama dengan perkebunan, dan ada kata bahasa dia kecewa dan tidak bisa berbuat apapun. Di situ yang membuat kami memutuskan bahwa dia pendekatannya itu defisit based thinking. Untuk yang kedua, aset yang ada dari cerita tersebut, asetnya kami memutuskan 2, yaitu aset manusia dan aset sosial. Manusia dari siswa itu sendiri dan sosial dari lingkungan. Nah, yang ketiga ini yang agak berbeda dengan kelompok 1 tadi, karena pemahaman kami, saya dan Bu Mistin itu bahwa memposisikan diri kita di situasinya Pak Gerak dan diaplikasikan bagaimana dengan mencari solusi dengan asset based thinking ya, kalau nggak salah tadi soalnya. Jadi kami membuat kesimpulan kalau memang tidak bisa keluar dari lingkungan sekolah, bagaimana kalau kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah saja. Jadi tetap siswa bergerak, tetap pembelajaran di luar kelas, tapi tetap di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah saja. Seperti itu sih dari kelompok 3. Bu Mistin, ada yang mau ditambahin, Bu? Cukup kayaknya. Cukup mewakili Mbak Miftah. Iya, sesuai dengan yang kita diskusikan ya, Bu. Iya, sesuai dengan itu. Ya, Karena itu apa ya, lagi. kalau kita mau cari sponsor, lama nanti apalagi APBD lama keluarnya. Bos nggak turun. Ya udah kita ikut fasilitas yang ada di sekolah aja dulu. Gitu. Ya, begitulah dari hasil pemikiran saya dan Bu Mistin, kakak-kakak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2, Kak Reja, apakah sudah? Sepertinya Pak Reja belum bisa menjawab. Masih belum tidak ada yang berdiskusi, Bu. Kak, Udah Udah. sebisa seadanya saja Kak Reja, boleh. Sebentar, Dipaparkan ini dikirim dulu atau bagaimana nih? langsung mau di share screen boleh, mau langsung dibacakan juga boleh. Ya kalau ini berdasarkan yang saya tangkap ya, untuk nomor 1 tuh sama dengan yang lain tuh, pendekatan berbasis kekurangan pasti, karena Pak Gerak itu tadi mencoba memanfaatkan sarana olahraga yang ada di perkebunan. Namun pihak kepala sekolah menjelaskan pihak perkebunan tidak bermasyarakat ya. Walaupun hasilnya kurang menggembirakan atau mengecewakan, tapi nomor 1 itu udah pasti pendekatan defisit thinking atau yang kekurangan itu tadi. Kemudian nomor 2 untuk ini untuk manusianya ya, itu asetnya, aset yang manusia itu bisa ada Pak Gerak dan kepala sekolah, karena yang berdiskusi 2 itu tadinya mau dimasukin yang pemilik perkebunan, tapi di situ tidak ada komunikasi atau tidak ada belum berbicara dengan pihak perkebunan. Jadi kalau menurut saya ini baru 2. Kalau apa lagi nih yang saya tulis ini, sosial, mungkin sosial masih masuk sih aturan dari itu. Mungkin ini aturan yang dari perkebunannya ya Kak ya. Kalau di sosialnya ada di situ pemilik perkebunan tidak mau perkebunannya dirusak warga. Itu mungkin kalau dengan seringnya warga masuk situ, lama kelamaan mungkin kebunnya bisa jadi rusak, mungkin begitu. Kemudian lingkungan, mungkin ada pemanfaatan area perkebunan yang usulnya dari Pak Gerak tadi, yang mencoba membiasakan ke sekolah berjalan kaki atau bersepeda, ya, yaitu menggunakan area perkebunan sebagai sarana untuk jalan. Selain itu untuk mempersingkat waktu. Kayaknya baru itu aja yang baru saya tangkap Kak. Terus yang nomor 3, ya kalau tempat kami memodifikasi olahraga ke dalam bentuk permainan yang menyenangkan, sehingga pembelajaran itu tidak terganggu dan tetap berjalan walaupun dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu Pak Fasil untuk pendapat dari saya. Oke, terima kasih Kak Reja. Sama hampir semuanya sama ya, semuanya menggunakan, kalau dari studi kasus yang tadi adalah kita melihat bahwa Pak Gerak itu tadi masuknya ke pendekatan atau pendekatan yang berbasis kelemahan, ya, pendapatan yang berbasis kelemahan atau ABT, DBT, deficit based thinking. Ya, kalau aset-asetnya tadi sebenarnya ada aset manusia, karena kepala sekolahnya itu seharusnya bisa berelasi dengan perkebunan kopi. Ya, selebihnya ada juga aset lingkungan, aset fisiknya. Easy. Selanjutnya kita masuk ke deficit based thinking. Ya. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat tadi sudah dijelaskan ya, dari kelompok 1, 2 dan 3 tadi sudah menyebutkan faktor apa saja yang menjadi penghambat. Nah, kita tidak usah ulas lagi, kita langsungkan saja. Terus ini mengapa?
Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Ya. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking adalah karena sebagai guru PJOK itu kita nggak boleh pesimis. Nggak punya alat, nggak jadi ngajar, kan nggak ada alatnya. Kadang kebanyakan seperti itu ya. Kalau nggak, udahlah ngajarnya seadanya aja atau main bola aja lah yang biasanya disukain sama anak-anak. Nah, kita sebagai guru PJOK itu tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk slide yang selanjutnya. Nih. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus dalam pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, nih, mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Masalahnya di sini. Ada masalah, ya. Masalahnya mencari dan mengatasi masalah. Efektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Sedangkan untuk kekuatan atau potensi dari daya gunakan, yaitu identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi atau aset, dan efektifnya adalah pasti ada kekuatan. Ya. Fokusnya dalam masalah ini adalah cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah sama dengan kesulitan atau batu sandungan kita nantinya. Sedangkan pengalaman emosi adalah tidak menyenangkan. Kalau kita nggak punya alat, pasti guru PJOK itu nggak mungkin senang. Kalau alatnya banyak, senangnya luar biasa. Ya, sedangkan untuk potensi kekuatan atau daya gunakan yang pertama difokus adalah apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah tantangan atau batu lompatan. Pengalaman emosinya adalah bahagia, pasti itu. Sekarang di mana? Nah, ini ada studi kasus lagi yang kelima. Silakan boleh di screenshot dulu. Kakak-kakak, kita langsung ditulis saja di kolom chat. Dari studi kasus ini nanti, Bapak Ibu diminta untuk bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Ketika kita menjadi Ibu Hayati itu seperti apa? Sedangkan ini studi kasusnya. Sudah di screenshot? Sudah. Berarti silakan kakak-kakak tulis di kolom. Belum. Gimana? Kirim ke WA aja. Oh iya, oke, siap Bu. Bu Hayati.
Pertanyaannya sudah? Cara Bu Hayati menyikapi Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Ini studi kasusnya. Maaf Kak Fasil, mau tanya. Ini Ya, kita diposisikan sebagai Bu Hayati mengomentari tentang perbedaan pendapat, terus kita bagaimana apa namanya, kalau misalkan ditanya pendapat kita kalau dijadikan apa itu tadi Bu terakhir itu Hayati. dijadikan menjadi apa ini, webinar ya? Apa sih? Sebentar Kak. Kegiatan Saya webinar. Oh, maksudnya di webinar tersebut bagaimana gitu ya Kak ya? Iya, Kan tindakan itu kita maksud- sebagai Bu Hayati. kalau diadakan webinar gitu. Mm. Oke. Kalau sudah boleh langsung dikirim ke kolom chat.
Sudah, kalau sudah boleh langsung dikirimkan ke kolom chat, biar langsung dibacakan. Saya bacakan dari Kak Miftahul Mahmuda. Ini Kak Miftahul Mahmuda ya. Jika saya sebagai Bu Hayati, saya akan menyambut dengan senang hati karena dengan adanya webinar, Bu Hayati akan dapat memaparkan apa yang diutarakan dengan ilmu dan dasar yang kuat. Sehingga bagi guru olahraga yang belum paham dengan pendapat Bu Hayati akan mengerti dengan dasar dan ilmu yang kuat yang telah Bu Hayati dapat dari hasil pelatihan sebelumnya. Ini dilihat dari komunitas MGMP sepertinya ya. Ada 4 poin yang ini kan dari komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten. Nah, ini poin-poinnya tuh ada 4 sebenarnya. Dari punya Kak Miftahul ini yang dari komunitas MGMP. Ya, Kak ya. Karena berbicara tentang komunitas MGMP PJOK SMP. Ya, seperti itu Kak. Saya lanjut ya Kak, karena kita sudah sedikit molor. Nanti kita kelamaan. Oke, yang terakhir adalah bagaimana. Di sini ada studi kasus lagi. Studi kasus di sini adalah studi kasusnya. Ya, boleh di screenshot lagi untuk studi kasus ini. Kita tinggalkan yang studi kasus tadi. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang keempat. Sudah di screenshot. Nanti saya kirim juga deh. Studi kasus ini ya. Selanjutnya pertanyaannya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Ada aset apa aja di situ? Saya kembalikan ke breakout rooms ya, karena dibuat per kelompok saja biar cepat. Jadi berpikirnya bersama-sama. Dua kelompok saja timernya. 5 menit cukup ya Kak waktunya.
Silakan join ke breakout room. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kak Miftah nggak pindah. Saya kayaknya udah masuk tadi ya, belum ya? Oh iya. Pak Sukandar. Pak Sukandar bisa masuk ke breakout room-nya, Pak?
Sudah selesai ya Kak diskusinya? Saya belum diskusi sama Kak Filco ini Kak. Masih Tadi sampaikan aja langsung, merenung Kak. mungkin ya. Belum pada bersuara tuh. Enggak, kok ini udah keluar dari grup itu diskusi tadi, baru mau ngomong diskusi sama Kak Filco ini. Tuh Kak Meta, Langsung aja, Kak. Kak Meta nggak ada suara tuh Kak Meta. Oh iya. Iya, karena cuma 5 menit. Jadi kan saya ini juga udah molor. Takutnya nanti ada kakak-kakak yang Iya, Jumatan. mau berkepentingan lain. Jadi memang cuma sedikit. Ya, langsung dibacakan saja boleh. Dari Udah kelompok diskusi 1. belum? Kak Miftah yang Udah bacain. diskusi belum ini tadi ya? Kak Filco, nanti saya menambahkan saja. Oke, Ya, siap. saling nambahin siap. aja. Kalau ada yang kurang, kalau nih. Silakan Kak Fisca. Siap, Bu. Siap, Kak. Oke, ini dari kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok campuran, saya juga belum tahu siapa aja di dalamnya. Oh, ini nggak berarti ini nggak hasil diskusi. Iya, hasil diskusinya tadi baru mau diskusi, tahu-tahu sudah hilang. Oke, di sini aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga diantaranya ada aset manusia, aset finansial, aset sosial, aset lingkungan dan alam, dan aset fisik. Aset manusianya pasti peserta didik, guru, dan masyarakat yang ada di dalam SMA itu. Finansial tadi dikatakan bahwa sekolah itu sangat didukung dengan anggaran yang sangat wow. Kemudian aset sosialnya dari komite segala macam sama. Aset lingkungan dia terletak di tempat yang kota besar, berarti kan ibaratnya bukan kuper-kuper amat atau sekolah yang tidak tertinggal. Aset fisik bisa dibilang mungkin namanya sekolah besar sudah sangat bagus dalam segala halnya. Kemudian yang saya baca yang baru dimanfaatkan ada kata-kata baru sebagian aset yang untuk olahraga baru dimaksimalkan baru setengah karena kendala lempar tanggung jawab antara kunci penjaga gudang, guru olahraga, bahkan yang lain. Mungkin Kak Miftah bisa ditambahkan. Kalau dari pendapat saya setuju dengan apa yang diutarakan Kak Filco, sama. Cuman saya ada satu yang beda, di situ saya masukkan model politik. Karena yang saya baca tadi model politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan dari sekolah tersebut, dan juga unsur politik di sini itu kayak terstruktur di situ karena terlibat antara komite dan pihak sekolah. Kayaknya menurut saya modal politik juga masuk dalam aset yang ada. Udah itu aja sih, selebihnya sama. Oke, Kak. Berarti ini ya. Berarti sekolah ini sempurna ya. Semua aspek masuk di situ. Ada 7 aspek, semua masuk di situ. Iya. Kurang Satu satu lagi Bu, masih ada agama satu dan budaya. agama. Oh iya, agama Karena dan tidak budaya. terbahas. Aku ngelihat di situ slide-nya Kak Piscok ada 6 oh ya udah masuk. Ada yang politik. Ya, di situ di kasus yang kelima ini adalah semua aset fisik, semua aset itu memang ada. Agamanya pun sebenarnya ada. Iya, agamanya ada. Di situ di dalam studi kasus itu tadi tidak disebutkan masalah agama. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Filcap di stop sharingnya. Nih, terletak di daerah perkotaan atau strategi sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakakurikulum, wakakesiswaan, dan wakasapras guru komite sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, dan keberanian komite menyampaikan kritik. Selanjutnya adalah kebijakan dari kepala sekolah. Tadi aset sosial yang disampaikan oleh Kak Miftah. Perlu diingat, ada 7 aset yang dapat diperdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Ya, ini tadi adalah jawabannya.
Terus selanjutnya di mana? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki dari satuan pendidikan? Apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Lanjut saja, kita lanjut karena slide-nya cukup lumayan. Nih, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Mari menjawab di dalam Padlet. Saya masukkan saja ke Jamboard-nya. Nih, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda dan strategi apa yang Anda lakukan? Langsung dijawab saja di kolom chat. Karena kalau memakai Jamboard cukup lumayan lama karena kita menggunakan link dan kita sudah lewat cukup lama. Boleh langsung dijawab yang sudah langsung di-enter saja biar langsung saya bacakan. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Asetnya dimanfaatkan atau tidak? Atau memang sudah ada asetnya tapi tetap tidak kita manfaatkan atau ya udahlah itu aset sekolah kita biarin aja, udah punya gitu. Ibaratnya seperti itu. Boleh ditulis di kolom chat. Sudah? Atau belum? Sambil saya bahas untuk yang selanjutnya ya Kak ya. Selanjutnya adalah lakukan 5 menit terakhir. Ya, di tahap ini lakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Ya, prosedur identifikasi sumber daya dapat dilakukan kembali pada modul-modul berikutnya nanti. Ya, batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6 nanti. Nah, apa saja tugas yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerahnya atau untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua adalah Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi ini tugas kembali ya, tabelnya nanti bentuknya seperti ini. Ya, dari aset nanti ada beberapa macam aset, aset manusia, aset fisik, aset agama, aset lingkungan, aset finansial, nanti semuanya tertuang di situ, ada 7 aset. Silakan Bapak dan Ibu guru nanti bagaimana cara pemanfaatannya dikerjakan di LMS, di Word boleh atau di Excel juga boleh, yang Bapak Ibu guru punya di sekolah masing-masing. Gitu. Jadi nanti kakak-kakak sekalian itu memanfaatkan atau mendeskripsikan aset apa aja yang ada di sekolah.
Seperti itu. Adakah sudah yang masuk ke chat sambil saya bacakan? Oh, sudah ada chat yang masuk. Di sini ada Kak Miftahul Mahmudah, memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan memakai lapangan yang ada di sekolah. Benar, berarti aset fisik ini ya Kak ya. Menggunakan alat-alat praktik yang ada di sekolah dengan maksimal, berkomunikasi dengan Kepsek mengenai sapras yang mungkin perlu ditambah, berkomunikasi dengan orang tua siswa jika perlu membawa alat bantu dari rumah. Dari Kak Filco, saya memanfaatkan aset sekolah dengan apa yang ada karena bisa dibilang aset di sekolah saya cukup standar, khususnya untuk olahraga seperti lapangan pun kadang harus jalan menuju lapangan masyarakat. Tapi tidak luput dengan aset yang ada di sekolah. Sudah dengan cukup maksimal, saya memanfaatkan, bahkan saya memodifikasi dan selalu mengusulkan dalam tiap tahun ajaran untuk kebutuhan alat-alat praktek PJOK. Selanjutnya punya Kak Surya Adipura. Pemanfaatan aset yang dominan dilakukan di sekolah saya adalah modal sosial, modal finansial, modal fisik maupun aset yang saya sebutkan itu semua masih sangat terbatas untuk memaksimalkan proses pembelajaran bagi peserta didik. Kak Mistin, aset yang sudah ada dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran serta memodifikasi alat yang belum ada di sekolah. Nah, aset-aset Bapak Ibu yang ada di sekolah tadi silakan dituangkan dilakukan ini, ada aset, ada pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, kemudian dikasih keterangan jika ada keterangannya. Maksudnya keterangan di situ ini tuh berdasarkan apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya di slide yang terakhir, kita sudah masuk ke slide yang terakhir. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kokatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, kata kunci kita untuk pertemuan tatap maya kita hari ini adalah aset based thinking itu berfokus pada kekuatan. Jadi dia bersifat positif. Sedangkan deficit based thinking itu berfokus pada kelemahan. Kelemahan itu lebih ke masalah sepertinya ya, atau negatifnya. Seperti itu ya. Dari sesi kita yang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas boleh, terkait yang lain-lain juga boleh. Sambil berjalan aja Kak ya. Ya ini soalnya ini sesi ini terakhir, kalau tidak ada yang ditanyakan saya tutup. Iya Kak, maksudnya sembari berjalan nih nanti sembari mengerjakan nanti mungkin komunikasi langsung ke Kak Fasil nanti. Siap. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Kalau tidak mau saya tutup. Kayaknya udah cukup ini pulangnya jauh, matanya udah jam 11 seperempat ini. Pak Kandar, sehat Pak? Balik ke Lampung Tengah ini. Buang Lampung Timur. Benar, sambil berjalan aja. Nanti siap-siap Mbak Meta untuk ditelepon kalau ngerjain tugas. Siap Bu, siap. Oh iya. Sudah, berarti kalau tidak ada pertanyaannya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam menjalani PKG PJOK, tugas-tugas yang mungkin lumayan rumit sebenarnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.